Rupanya Pak Menteri sudah sampai. Nyetir sendiri Pak Menteri. Nyetir sendiri Pak. Selamat pagi Pak Menteri. Waalaikumsalam. Prof. Apa kabar Pak Menteri? Baik. Ini hari libur Pak Menteri. Tetap jalan-jalan bertemu petani. Tidak ada libur. Tidak ada libur ya. Ini hari ini mau ketemu dengan siapa aja sih di sini petani? Petani. Di hari libur mau mengecek langsung. Oke. Apakah program kita berjalan dengan baik? Ada isu di sini Pak? Isu pupuk kemarin, tetapi sekarang Bapak Presiden sudah sampaikan bahwa pupuk sudah dipenuhi sesuai permintaan petani, yaitu naik 2 kali lipat. Saya mau ikut Pak Menteri nanti jalan-jalan ketemu petani, boleh ya? Boleh. Oke. Jadi selain isu pupuk, apa kemarin ada isu masalah air nggak sih di sini Pak? Karena beberapa wilayah tuh sempat ada isu kekeringan. Jadi yang sekarang isu yang paling menonjol, yang pertama adalah pupuk, kemudian El Nino, kekeringan, ya itu panjang. masalah air, kemudian alat mesin pertanian. Nah ini 3 hal yang paling menonjol 6 bulan terakhir. Ini petani-petani di sini saya lihat kan memakai alat nih Pak ya. Ini memang di Maros ini petani modern atau gimana Pak? Nah, kita ke depan, kita lihat coba sana. Itu adalah sistem tradisional. Nah, kita mencoba transformasi tradisional menjadi modern. Oh, makanya di sana ada yang tanam manual, tradisional manual. Ini ada yang pakai mesin. Modern, ya. Kalau ini yang bantuan Pak dari pemerintah. Bantuan dari pemerintah. Nah, kalau ini yang manual itu menggunakan 20 orang tenaga kerja per hektar. Artinya kalau satu orang yang mau tanam untuk luasan 1 hektar seperti ini, itu membutuhkan waktu 20 hari. Tapi dengan alat ini, kita lihat alat ini, itu hanya membutuhkan 3-4 jam. Katakanlah 1 hari. Nah, ke depan kita akan membuat klaster-klaster setiap wilayah lumbung pangan Indonesia. Satu klaster mungkin 5.000-10.000 hektar. Semua menggunakan mekanisasi, full mekanisasi alat pertanian. Semua pakai alat ya Pak. Nah, tujuannya adalah yang pertama menekan biaya 50-60%. Yang kedua adalah meningkatkan planting index, indeks pertanaman. Yang tanam 1 kali bisa 2 kali, yang 2 kali bisa menjadi 3 kali. Sekarang sudah bisa sampai berapa kali tuh petani menanam di sini? Dari sini itu 3 kali. 3 kali tanam? Ya, tetapi ada daerah Jawa, daerah tertentu itu bisa 4 kali. Satu tahun. Jadi pendapatannya bisa meningkat kan? Pak, Bapak siapa namanya Pak? Maaf. Asis. Pak Asis. Pak Asis, kalau di sini nih tadi kan sebut panennya 3 kali ya dalam setahun ya? Setahun 3 kali panen. Ini apa yang bisa bikin 3 kali panen Pak? Karena kan kemarin sempat ada isu kekeringan dan sebagainya. Kalau itu kemarin di tahun lalu ini ada beberapa yang kering. Ada yang kering juga di sini ya, alami kekeringan ya. Tapi tahun ini insya Allah mudah-mudahan bisa bertanam 100%. Kalau tahun ini yang bikin Bapak optimis bahwa bisa nih akan 100% nih apa Pak? Ada beberapa sumur bor juga sudah ada sumur bor ya. Kalau tahun lalu ini enggak sih Pak sempat turun hasil panennya? Turun 30%. Turun 30%. Ya karena tadi ini produksi seluruh Indonesia benar ini. Pak siapa namanya? Pak Aziz benar. Produksi Indonesia itu turun 30% akibat El Nino. Akibat pupuk. Kuantumnya berkurang. Kemudian alat mesin pertanian ini pengadaan alat mesin pertanian itu menurun. Nah, ini kita kembalikan. Alhamdulillah Bapak Presiden sudah sampaikan bahwa pupuk ditambah 2 kali lipat. Jadi sekarang sudah sampai informasinya sini. Alhamdulillah. Pak Aziz, terima kasih ya Pak Aziz ya. Pak Menteri, sana saya lihat ada pompa. Ini program yang pompanisasi itu dari Kementan ya Pak ya?
Iya. Pak, pompanisasi ini sumber airnya tuh dari mana? Ini ada 2 sumber air. Ada sumber air pengairan, Oke. ada dari ini pompa dengan air tanah. Oke. Air tanah dalam, air tanah dangkal. Ini kita pompa dari bawah. Jadi kalau misalnya ada sumber air, dipompa sumber air itu. Iya, Kalau tidak ada, dibuatkan kita sumur. sumur. Jadi sekarang ini kan ada iklim El Nino, iklim ekstrim, Ya, kekeringan kan. betul. Nah, kekeringan ini berdampak pada produksi padi, turun kurang lebih 29%. Kita bagaimana memberikan solusi cepat untuk petani Indonesia untuk memitigasi risiko kekurangan pangan. Yang pertama adalah kita melakukan pompanisasi. Itu yang paling cepat. Oke. Karena kenapa? Sekarang ini kita pompa, hari ini juga bisa tanam. Langsung terairi ya. Target untuk pompanisasi adalah daerah-daerah sawah upland. Apa dikatakan sawah upland adalah sawah-sawah yang tidak mempunyai akses irigasi. Nah, kemudian daerah yang jauh dari yang dibangun itu apa namanya dam-dam yang dibangun bendungan itu, Bendungan-bendungan. itu kita berikan pompanisasi. Tetapi daerah yang dekat dengan sungai seperti Jawa Timur, Begawan Solo, Jawa Tengah, Cimanuk, ini kita pompa airnya. Oke. Pompa airnya sehingga pada hari itu juga bisa kita tanam. Inilah solusi terbaik dan tercepat. Oke. Distribusinya sudah berapa persen tuh Pak? Bantuan Sekarang bantuan pompa target pertama 3 bulan pertama 4 bulan pertama itu 25.000 unit. Ini sudah semua Sekarang sudah terdistribusi kurang lebih 60-70%. Oke. 2 minggu ke depan 100%. Oke. Kemudian berikutnya kita tambah lagi ABT. Jadi akan Ini bantuan, ini arahan Bapak Presiden memberikan bantuan 5,8 triliun untuk alat mesin pertanian khusus pompa. 5,8 Fokus pada triliun. pompa. Totalnya nanti 90.000 unit untuk Oke. seluruh Indonesia. Di 2024 ini saya sudah ngomong ke Menteri Keuangan agar subsidi pupuk ditambahkan senilai angka hitung-hitungan kita 14 triliun harus ditambah. Jadi ada tambahan bantuan pupuk ya Pak ya? Iya, sudah ada, sudah dinikmati petani sekarang. Alhamdulillah. Berapa perbandingannya dengan yang sebelumnya Pak? Yang kemarin yang ada informasi dari pusat cuma 4 sak lebih. Oke. Kenaikannya? Sekarang? Jadi 11. Oh, 5. Sampaikan. Iya. Terima kasih Bapak Presiden. Terima kasih Pak Presiden atas bantuannya pupuk yang bersubsidi. Kalau Ini pandangan. di Sulawesi Selatan ada kekeringan juga nggak sih Pak sebelumnya? Biasanya di bulan-bulan 9-10 ada. Oke. Jadi begini sedikit, masukan sedikit ini sama Pak Menteri. Langsung ini Kita loh. di Maros ini, terutama saya, selalu bagaimana bisa hasil meningkat di petani. Oke. Yang menjadi kendala biasanya alat kurang mampu. Alat pertanian. Ya, contoh sudah banyak, sudah beberapa bantuan masuk Pak. Tapi alhamdulillah saya belum dapat ini bantuan namanya combine. Oh, combine. Traktor sudah dapat belum? Traktor yang 2 roda yang kemarin saya Bapak Menteri kasih saya. Sudah. Alhamdulillah saya. Jadi pakai terima sekarang. kasih dulu, Terima kasih, ya. baru minta lagi. Begitu ya. Yang mau ditambah mintanya tambah berapa? Cuma combine dengan traktor 4 roda. Oh. Itu sudah membantu sekali. Karena Top. itu yang memperlancar di lapangan itu. Oke. Alat. Oke. Iya. Baik. Pokoknya jiwa ragaku untuk petani, termasuk alat mesin pertanian, insya Allah kami akan beri bantuan Terima nanti. kasih Pak Menteri. Kemarin sempat mundur nggak waktu panennya Pak di sini? Kalau di sini mundur sekitar 10 hari.
Oke. Makanya Tidak terlalu kemarin saya ini ya. gelisah. Kenapa selalu mau dimundur? Nah, kita ini diburu oleh bagaimana caranya bisa Tanam 3 kali. Tanam 3 kali. Bagus. Iya. Bisa nggak 4 kali nanti ke depan? Kalau saya pikir bisa. Yang penting alat cukup, varietas yang cepat. Oke. Hebat. Nih ya. Coba petani kita cerdas, karena sudah tahu namanya varietas umur pendek, umur menengah, umur panjang. Tapi apakah kita kemudian punya benih yang mampu seperti itu 4 kali tanam 4 kali panen setahun? Sudah ada. Jadi kita benih umur pendek sudah ada. Di Jawa Timur, Jawa Tengah sudah praktekkan. Dalam skala luas itu 4 kali panen setiap tahun. Artinya kita sebenarnya tidak akan takut dengan krisis pangan ya Pak? Oh di Indonesia? enggak. Yang penting kebijakannya tepat, kemudian petani sederhana. Siapkan pupuk tepat waktu, benar nggak Pak? Betul. Siapkan pupuk, kemudian bantu alat mesin pertanian. Betul ya. Kemudian harganya menguntungkan. Ini tidak disuruh pun tanam. Betul. Benar Berarti nggak? kita tidak perlu impor tidak perlu impor beras kita Pak? Iya, nggak perlulah ke depan, insya Tapi Allah. impor kita gede loh Pak. Iya, tapi dulu kan pernah... Kan impornya gede karena katanya produktivitas kita nih yang turun. Oke. Makanya impor gede. Gimana Sekarang, Pak Menteri? ingat nggak dulu, swasembada 3 kali? Oke. 2017, 2018, 2019, 2020. Lah yang kerjakan kita-kita. Nah, kebetulan ini ada El Nino, kemudian jumlah pupuk berkurang 50%, itu bukan tanpa alasan, karena bahan bakunya naik 200%, 230%. Nah sekarang Alhamdulillah Presiden sudah penuhi permintaan petani, pupuk naik, jumlah pupuk kuantumnya naik 2 kali lipat. Oke. Kalau tadi Pak Menteri menyebut soal pompanisasi, kita lihat juga ada alat menanam padi, kemudian alat panen padi. Artinya Indonesia ini sudah siap ya Pak untuk modernisasi pertanian? Sebenarnya kita sangat siap. Kami sudah gagas sejak periode pertama, 2015. Kita masif menyiapkan peralatan pertanian dengan gagasan waktu itu adalah bagaimana mentransformasikan pertanian tradisional menjadi pertanian modern. Ujungnya adalah, target kita adalah meningkatkan produktivitas, meningkatkan planting index, mengurangi losses, sehingga kemudian menekan biaya produksi, sehingga petani sejahtera. Petani sejahtera, target kita adalah sekarang bonus demografi, generasi Z, generasi milenial. Oke, jadi pertanian modern itu akan memicu generasi muda mau jadi petani. Iya. Itu targetnya. Target kami adalah mengoptimalkan bonus demografi ini 60%. Karena ini adalah golden momentum emasnya Indonesia, karena ada saudara kita yang produktif 60%. Dan tidak semua negara miliki itu. Iya. Jadi jangan sampai momentum ini lewat. Oke, berapa tahun ke depan sih Pak kita benar-benar sudah ready, sudah siap dengan pertanian modern itu? Sekarang ini kan sudah berjalan sejak kami rintis 2015. Oke. Kan tidak bisa Tapi instan. kan belum secara merata. Belum. Target Anda? Kalau bisa, mungkin ya, masif seluruh Indonesia bisa 10 tahun. 10 tahun lagi. Ya, tergantung kebijakan pemerintah nanti. Tapi kami lihat pemerintahan ke depan ini serius sektor pangan. Oke. Bisa saja 5 tahun. Sekarang kita sudah punya alat, sistem Anda sudah mulai bangun, kemudian bantuan-bantuan sudah diberikan. Ada juga ini yang disebut orang sebagai kadang bantuan itu tidak sampai karena data soal penerima dan sebagainya itu belum, kalau kita bicara Indonesia masih belum bagus begitu Pak. Apakah itu juga menjadi concern di Kementan juga? Begini, itu tidak sepenuhnya benar. Yang pertama, kita sudah ada konsensus, sepakat, data ditentukan oleh BPS. Pertanian tidak boleh mengeluarkan data. Oke. Supaya tidak ada perdebatan di sana. Saya mendengar kalau Anda punya mimpi ingin Indonesia bisa mengekspor pangan. Iya. Itu tidak ketinggian, Pak. Justru itu biasa aja. Biasa aja. Di tengah Swasembada kan sudah terjadi. kita dalam, misalnya aja nih, kemarin aja kita sempat sampai beras harganya melonjak, tidak punya stok beras. Oke. 2017 masih ada jejak digitalnya, swasembada kan? 2017 nggak ada impor. Apa sebenarnya arti swasembada? Swasembada itu manakala suatu negara maksimal mengimpor 10% dari kebutuhan. Nah ini kadang tidak paham.
Jadi aku perhatikan tuh pengamat-pengamat, teman-teman. Oh ini tidak swasembada, ada impor. Dia tidak paham. Oh enggak, belum paham. Kita maklumi aja karena bukan bidangnya. Kemudian bertanya, kenapa ada impor? Kami sudah telaah, kami sudah evaluasi. Ada 3 hal yang membuat terjadi impor 2 tahun terakhir. Yang pertama, pupuk disiapkan hanya 50% dari kebutuhan. Itu sudah otomatis produksi turun. Kami lapor Presiden, Bapak Presiden, dibahas di ratas, sudah dipenuhi sekarang. Tuh, petani sudah senang. Kedua, ada kebijakan, maaf, yang perlu disempurnakan. Kebijakan itu, petani boleh ngambil pupuk menggunakan kartu tani. Iya. Padahal, saudara kita tuh gunung tuh, puncak gunung. Saudara kita yang tinggal di pegunungan itu, tidak ada signal, tuh, tidak bisa ngambil pupuk. Tidak bisa menggunakan kartu tani. Totalnya berapa? 20%, saudara kita. Artinya produksi turun lagi kan? Yang ketiga, ini paling ekstrim. Saudara kita yang tinggal di hutan, LMDH di Jawa, ada 30 juta. Itu tidak bisa ngambil pupuk. Kenapa? Dia tinggal di hutan. Lah, mestinya saudara kita ini yang paling sulit hidupnya. Karena tidak punya tanah sehingga masuk hutan. Benar nggak? Ini yang harus mendapatkan bantuan. Tetapi di dalam regulasi tidak boleh dapat pupuk, tidak boleh dapat benih, tidak boleh dapat mesin. Kami cabut semua. Dan kami cabut semua. Buat petani tenang. Yang kartu tani itu dicabut juga ya Pak? Bukan. Yang punya kartu tani silahkan gunakan. Kalau nyaman, kalau tidak gunakan KTP. Yang terakhir, ada El Nino. El Nino sehingga kami melangkah memberi solusi cepat adalah pompa. Nah, target kita adalah kita menjadi pemain utama dan lumbung pangan dunia. Mimpi besar Anda? Mimpi besar pemerintah. Oke, mimpi besar pemerintah dan mimpi besar seorang Amran Sulaiman. Benar? Amin. Mudah-mudahan. Terima kasih Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sudah berbagi pandangan di Niluh. Sama-sama. Sehat selalu Pak Menteri. Amin, 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 amin.